Halo, Assalamualaikum. Apa kabar? Bertemu lagi dengan Ibu Dini di channelnya Dini Suryani. Oke, sebelum kita belajar, jangan lupa untuk like and subscribe ya channelnya Ibu Dini. Terima kasih yang sudah, terima kasih, dan yang belum, tunggu ya. Oke, sebelum kita belajar, pentingnya Ibu ingatkan untuk selalu menggunakan masker kemanapun kalian pergi, serta menggunakan hand sanitizer atau mencuci tangan dengan sabun, lalu jaga jarak dan hindari kerumunan. Langsung saja kita cek pembahasan soal berikut ini. Baiklah, langsung saja kita akan membahas soal TKM tahun 2020-2021, yaitu tema 1 selamatkan makhluk hidup dengan muatan pelajaran IPA, IPS, SBDP ya. Langsung saja nomor 1 kita akan mengisi pelajaran IPA terlebih dahulu. 1. Peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik disebut penyerbukan. C. Perkembangbiakan yang terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan disebut dengan perkembangbiakan generatif. B. 3. Bagian bunga yang ditunjukkan huruf A, B, dan C adalah yaitu D. Putik, mahkota bunga, dan dasar bunga. Nomor 4. Perhatikan daftar tumbuhan berikut. Tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adventif ditunjukkan nomor 2 sukun, 3 cocor bebek, dan 5 cemara. Nomor 5. Perhatikan gambar berikut. Tumbuhan seperti pada gambar berkembang biak dengan umbi lapis atau B yaitu bawang. Kemudian nomor 6, perhatikan gambar berikut. Tumbuhan yang cara perkembangbiakannya sama dengan gambar tersebut adalah karena ini pisang dengan tunas maka A. Bambu, tebu, dan palem. Nomor 7, tumbuhan yang dihasilkan memiliki perakaran yang kuat, biaya yang dikeluarkan relatif murah, dan umur tumbuhan relatif lebih lama. Pernyataan tersebut merupakan kelebihan dari perkembangbiakan tumbuhan secara ageneratif alami. Nomor 8, penyerbukan di mana serbuk sari berasal dari bunga lain dan tumbuhan lain yang berbeda jenis atau setidaknya mempunyai satu sifat benda disebut penyerbukan. D. Bastar. Berikutnya nomor 9. Berikut ini merupakan tumbuhan yang dapat dikembangbiakan dengan cara cangkok adalah B. Jambu, mangga, jeruk, alpukat, durian. Nomor 10 di situ ada gambar. Gambar tersebut merupakan perkembangbiakan vegetatif buatan yang disebut C. Stek batang. 11. Proses perkembangbiakan di mana embrio berkembang di dalam telur, tetapi telur tersebut tetap berada di dalam tubuh induknya sampai telurnya menetas dan setelah telur menetas, individu baru tersebut keluar dari tubuh induknya, disebut dengan C. Ovovivipar. 12. Perhatikan daftar hewan berikut. Hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar ditunjukkan oleh nomor B. 1 yaitu kucing, 3 sapi, dan 4 kelinci. 13. Perkembangbiakan pada hewan dapat terjadi secara kawin maupun tidak kawin. Perkembangbiakan secara tidak kawin pada hewan dapat dilakukan dengan cara D. Tunas, membelah diri, dan fragmentasi. Nomor 14, pasangan yang tepat antara jenis hewan dan cara perkembangbiakannya ditunjukkan nomor A, 1, dan 3, hidra dengan tunas dan kadal dengan ovovivipar. 15, perhatikan daftar hewan berikut. Kelompok hewan yang memiliki cara perkembangbiakan sama ditunjukkan dengan nomor 1, kura-kura, 3, buaya, dan 5, ikan, yaitu dengan cara bertelur. Nomor 16, jawablah pertanyaan di bawah ini. Jadi ini isiannya. Perhatikan gambar berikut. Tuliskan 3 kelebihan dari cara perkembangbiakan tumbuhan tersebut. Nomor 1, sifat tanaman baru yang dihasilkan dari mencangkok sama persis dengan sifat induknya. Yang kedua, tanaman hasil cangkok lebih cepat berbuah daripada tanaman dari biji. Dan yang terakhir, tingkat keberhasilannya tinggi. Oke, nomor 17, tuliskan 3 ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan cara beranak, yaitu 1. Memiliki kelenjar susu, 2. Memiliki daun telinga, 3. Memiliki penutup tubuh berupa rambut,
4 biasanya adalah kelompok hewan mamalia, dan yang kelima individu baru akan dikeluarkan atau akan dilahirkan dari tubuh induknya. Baiklah, sekarang pelajaran IPS nomor 18. Salah satu latar belakang berdirinya ASEAN adalah C. Persamaan senasib karena pernah dijajah oleh negara asing. 19. Berikut pasangan tokoh pendiri ASEAN dan asal negaranya yang tepat adalah 1 dan 3. Ada Malik dari Indonesia dan Tanat Koman dari Thailand. Nomor 20. Perhatikan peta tersebut. Kemudian negara yang ditunjukkan oleh huruf X dan Y adalah X itu Kamboja dan Y adalah Malaysia. Jadi jawabannya A. Nomor 21. Perhatikan pernyataan berikut. Kondisi geografis dari Asia Tenggara ditunjukkan nomor 1. Samudra Pasifik di timur, 3. Teluk Benggala di bagian barat, dan 4. Laut Cina Selatan di utara. Nomor 22 ada 2 bendera. Gambar tersebut merupakan bendera negara Filipina dan Vietnam. B. 23. Perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut merupakan ikon dari negara A. Singapura. Nomor 24, salah satu negara yang cukup maju di Asia Tenggara adalah Brunei Darussalam. Salah satu potensi unggulan dari negara tersebut adalah D. Memiliki kekuatan sumber daya alam yang berupa minyak bumi dan gas alam. Nomor 25, negara ASEAN yang berbentuk kerajaan adalah C. Malaysia, Kamboja, dan Thailand. 26 berikut ini merupakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang berbentuk kepulauan adalah B. Indonesia, Filipina, dan Malaysia. 27. Di situ ada tabel nama ibu kota. Ibu kota negara Malaysia, Vietnam, Myanmar, dan Filipina secara urut ditunjukkan oleh nomor. Ya, Malaysia adalah Kuala Lumpur 8, lalu Vietnam itu 4, Hanoi. Myanmar itu 3, Naypyidaw, kemudian Filipina itu 1, Manila. Jadi jawabannya C. 28. Negara yang dialiri Sungai Mekong memiliki daerah yang subur. Mata pencaharian penduduk adalah pertanian. Hasil pertanian yang besar adalah padi dan karet. Negara tersebut adalah D. Laos. 29. Negara di kawasan Asia Tenggara yang tidak memiliki hasil tambang tetapi mengembangkan sektor perdagangan, jasa, dan industri sehingga mampu mengantarkan negara tersebut menjadi negara yang maju adalah A. Singapura. 30. Secara astronomis, negara ASEAN terletak di 28 derajat LU atau lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 92 derajat bujur timur sampai 141 bujur barat. Hal ini menyebabkan hampir semua wilayahnya beriklim tropis. Namun ada negara di Asia Tenggara yang memiliki wilayah yang beriklim subtropis. Negara tersebut adalah B. Myanmar. 31. Negara yang dijuluki dengan negeri gajah putih, 1000 pagoda, dan lumbung padi ASEAN adalah yaitu A. Thailand. 32. Berdasarkan tabel tersebut yang merupakan kehidupan sosial budaya negara Malaysia ditunjukkan oleh nomor 3. Terdapat kota Georgetown yang terdaftar di UNESCO World Heritage. Kemudian 6. Bahasa resminya Melayu, dan 8. Terdapat patung Dewa Murungga. Oke, nomor 33 isian. Tuliskan 3 tujuan dibentuknya organisasi ASEAN. Yang pertama yaitu mempercepat pertumbuhan kemajuan sosial dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, memelihara perdamaian dan stabilitas dengan menjunjung tinggi hukum dan hubungan antar negara di Asia Tenggara. Lalu yang ketiga, meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, teknologi, dan administrasi. Dan masih banyak lagi. Baik, nomor 34. Tuliskan negara di kawasan Asia Tenggara yang mendapat julukan petrodolar dan jelaskan alasannya. Negara tersebut adalah Brunei Darussalam karena sumber daya alam minyak bumi dan gas alam yang melimpah sehingga pendapatan per kapita Brunei sangat tinggi dan berdampak pula pada keadaan rakyat Brunei yang sangat makmur
kaya dan sejahtera. Hal itulah yang menyebabkan Brunei mendapat julukan negara petrodolar. Baik, selanjutnya nomor 35 SBDP. Patung merupakan karya seni rupa C 3 dimensi. 36. Patung dapat dibuat dari berbagai macam bahan. Berikut ini bahan yang tidak dapat langsung digunakan dalam proses pembuatan patung adalah D. Pasir. 37. Untuk membuat patung dari bahan yang lunak, teknik yang paling cocok digunakan adalah B. Butsir. 38. Teknik yang paling tepat diaplikasikan dalam pembuatan patung dari bahan kayu adalah C. Pahat. 39. Teknik tempa cocok diterapkan pada pembuatan patung berbahan dasar A. Besi. 30. Teknik membuat patung dengan cara terlebih dahulu tanah liat dibentuk menyerupai cacing, selanjutnya disusun melingkar dan menjadi bentuk tertentu disebut dengan teknik B. Pilin. 41. Patung yang bentuknya dibuat dengan meniru bentuk-bentuk secara alamiah seperti manusia, hewan, atau tumbuhan disebut B. Figuratif. 42. Cat yang baik digunakan untuk pewarnaan patung dari tanah liat adalah A. Cat minyak. 43. Berikut ini yang merupakan alat dan bahan untuk mewarnai patung adalah C. Palet dan cat minyak. 44. Perhatikan urutan proses pengecatan patung berikut. Urutan pengecatan patung yang benar adalah 4. Campurkan warna cat yang kamu pilih dengan air secukupnya. 2. Aduk dalam palet atau wadah lain. 3. Warnai patungmu sesuai selera. Dan 1. Pastikan patung Nusantaramu sudah kering sempurna. Untuk yang terakhir 45. Tulislah langkah-langkah membuat karya kerajinan patung dari tanah liat. Maka yang pertama, siapkan dulu tanah liat. Lalu tentukan tema. Boleh dulu tentukan tema baru siapkan tanah liat juga boleh. Kemudian dibentuk. Lalu rapikan dengan butsir. Dan yang terakhir, keringkan di tempat yang teduh. Nah, bagaimana? Mudah ya? Semoga semuanya ternyata nilainya bagus-bagus ya. Oke, semoga semuanya mendapatkan nilai yang terbaik dan SMP yang diinginkan. Sekian saja dari Ibu, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.